Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tugas Craftcom saya, yaitu membuat game. Game yang saya buat berjudul Adventurer. Game ini saya buat dengan software Unity. Pertama-tama saya akan mendemokan gameplay dari permainan ini. Langsung saja kita play. Pertama ada menu main menunya atau menu utama. Di sini ada tombol quit untuk keluar dari game, ada tombol kontrol untuk kontrol dari game ini. Langsung ada tombol play untuk bermain. Kita mulai saja. Di game ini, musuh akan muncul dari kanan dan kiri, atau spawn dari kanan dan kiri. Seiring berjalannya waktu, musuh akan spawn semakin cepat dan damage-nya juga semakin bertambah. Bisa kita lihat dari kontrol tadi, kita bisa ngeblok. Nah, fungsi blok ini tidak akan menghilangkan 100% damage dari musuh, tapi hanya menghilangkan 90% damage-nya, sehingga kita tidak bisa mengeblok terus-menerus. Dan klik kiri untuk attack seperti ada di kontrol yang ada di menu tadi. Lalu kita bisa melihat apa yang terjadi jika kita mati. Nah, jika kita mati, akan langsung muncul seperti ini atau menu seperti ini yang menunjukkan berapa lama kita bertahan dan berapa musuh yang kita bunuh. Langsung di sini ada menu shop, ada tombol restart, ada back to main menu. Kita lihat saja shopnya ya. Nah, di shop ini kita bisa membeli attack damage dengan harga 5 poin, max health 5 poin, dan attack rate up-nya menambah attack rate kita 5 poin juga. Poin bisa kita dapat dengan membunuh musuh. Setiap musuh yang mati akan menambah 1 poin kita. Mungkin sekian dari penjelasan atau demo gamenya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode yang ada di game ini. Tetapi dengan melihat durasi, saya hanya akan menjelaskan beberapa kode yang penting saja. Yang pertama, yaitu kode yang ada di game object player kita, di karakter kita. Di karakter kita ada 4 script, yaitu player health, player combat, gerakan player, dan karakter controller 2D, yang telah saya buka di VS Code. Pertama ada script karakter controller 2D. Karakter control 2D, fungsi dari script ini adalah membuat controller untuk karakter kita. Pertama ada Void Awake. Sebenarnya script ini saya ambil dari tutorial di YouTube. Jadi saya tidak akan paham 100% kode ini. Jika ada salah, mohon maaf. Langsung ada private fungsi fix update. Nah, di sini untuk mengecek apakah kita ada di tanah atau tidak. Langsung ada public void move atau untuk gerakan kita. Ini untuk mengecek apakah kita menunduk atau tidak. Jika kita menunduk, apakah kita bisa tegak, atau mengecek di atas kita ada obstacle atau tidak yang menghalangi untuk tegak. Tapi kode ini tidak saya pakai karena di game saya tidak menggunakan fungsi menunduk atau crouching. Jadi sampai bawah sini tidak saya pakai. Sini juga tidak saya pakai juga. Langsung di sini ada move character by finding the target velocity. Jadi kita akan menggerakkan player dengan velocity yang dikali move-nya telah ditentukan dikali 10. 10F ini maksudnya float. Ini untuk menghaluskan pergerakan jadi tidak terlalu seperti nge-lag gitu. Ini untuk nge-flip player kita. Jadi jika move kita lebih dari 0, berarti X-nya kita akan bergerak ke arah kanan. Dan kita tidak menghadap kanan, maka akan memanggil fungsi flip. Sebaliknya, jika kita bergerak ke kiri dan kita menghadap kanan, maka akan dipanggil fungsi flip atau membalikkan arah pandang kita. Ini untuk meloncat. Jika kita di tanah, true, grounded true, dan jump false, berarti kita tidak meloncat, maka kita akan bisa melakukan loncatan yang ini. Ditambah force atau transform sebesar jump force yang telah ditentukan. Ini untuk fungsi flipnya.
Selanjutnya ada script yang namanya gerakan player. Gerakan player ini terhubung dengan karakter controller. Di sini kita ambil dulu karakter controllernya sehingga bisa kita referensi atau kita panggil. Di void update ini jika kita menginput get button ini, maksudnya jika kita mengklik mouse 2 atau fire 2 di sini saya namakan, maka horizontal move kita, gerakan ke kiri ke kanan kita hanya dikali 0 sehingga kita tidak bisa bergerak. Dan sebaliknya jika kita tidak ngeblok, horizontal move kita akan dikali dengan run speed yang ditentukan di Unity. Di ini animator set float ini untuk animasi kita. Ini untuk loncat, jika kita memencet tombol jump atau spasi, maka jump akan menjadi true, sehingga kita tidak bisa meloncat lagi dan akan berjalan animasinya. Ini untuk public void online ini untuk jika kita sudah online, maka set jumplingnya jadi false animatornya. Jadi kita tidak menjalankan animasi loncatnya lagi. Ini void update yang di sini untuk menggerakkan player kita yang ada saat kita meloncat, sehingga bisa kita arahkan, bisa meloncatnya ke arah kiri atau kanan. Baru selanjutnya ada script player combat system kita atau pertarungan player kita. Pertama ada void update-nya yang dipanggil, kalau lupa dijelaskan, void update ini dipanggil setiap frame, jadi tidak di awal saja. Ada namanya void start yang dipanggil di awal saja. Ini jika time.time, jika waktu lebih besar dari next attack time, maka kita bisa mengklik fire 1 atau klik kiri untuk menyerang. Baru next attack time-nya di reset lagi, dikurangi lagi, baru pas sudah lebih dari time.time lagi, maka bisa menyerang lagi, sehingga kita tidak bisa mengklik terus-menerus. Ini untuk knockback-nya saya akan jelaskan. Pertama kita akan ambil game object yang namanya bandit, langsung mengambil script yang namanya script enemy health, baru akan melanjutkan knockback count-nya dan knockback lainnya. Di sini jika posisi X bandit lebih kecil dari posisi X player kita, maka bandit akan knockback dari kanan, true, dan sebaliknya akan di knockback dari kiri. Di sini ada namanya void attack. Void attack ini untuk menyerang. Jadi collider 2D hit enemies ini untuk membuat circle atau lingkaran yang posisinya kita tentukan dan jaraknya kita tentukan dan apa saja yang bisa kita serang kita tentukan. Atau yang sudah kita tentukan di sini hanya enemy layers. Jadi setiap musuh yang ada di lingkaran ini, di dalam lingkaran yang namanya hit enemies ini, maka dia akan mengambil variabel bandit 1, langsung mengambil komponen yang namanya enemy health atau script, ini ada, baru dia akan mengambil fungsi attack damage dengan ditambah variabel damage, attack damage dari player, sehingga musuh akan menerima damage. Ini untuk membuat lingkarannya. Ini untuk menambah attack damage dan attack rate kita yang nanti ada di shop atau di toko, akan dipanggil di script toko. Langsung selanjutnya ada script health. Di sini ada variabel-variabelnya. Nah, ini void start tadi yang hanya dipanggil di awal game saja pas kita mulai. Jadi pertama current health, cara kita sekarang sama dengan max health. Langsung kita men-set health bar kita sama dengan max health juga. Di sini di fix update-nya, jika kita get button 2 jadi block, ini sistem blocknya, jadi kita bloknya jadi true. Dan sebaliknya jika kita tidak tekan, bloknya jadi false atau salah. Di sini ada tadi void attack damage, di enemy health juga ada. Di ini akan dipanggil setiap kita diserang. Jadi, jika kita diserang dan blockingnya sama-sama dengan true, damage yang terima hanya 90%. Damage yang akan kita terima akan hanya 90% dan akan menjalankan fungsi block atau animasi block. Atau jika kita tidak ngeblok, akan menerima damage penuh
tanpa pengurangan damage seperti saat kita ngeblok, baru akan dipanggil fungsi knockback. Jadi kita akan termundur. Dan jika darah kita sekarang lebih dari atau sama dengan 0, kita akan mati. Kurang dari atau sama dengan 0. Baru health di setiap kita menerima damage, health bar kita akan dikurangi juga sesuai darah sekarang kita. Ini untuk fungsi knockback kita. Jika knockback dari kanan, knockback from right, maka velocity yang kita terima atau jaraknya sama dengan vector 2. Vector 2 ini X dan Y. Jadi X-nya kita akan dikurangi sebesar knockback yang sudah ditentukan, kalau tidak salah 20, dan Y-nya atau setinggi 2. Langsung jika tidak dari kanan, maka akan knockback-nya akan 20 atau kita akan mengarah ke kanan knockback-nya. Dan setinggi 2. Knockback count ini agar kita tidak bisa di knockback terus-menerus. Ini public void health up ini untuk di shop nanti. Akan menambah 20 darah kita. Di sini ada public void die atau mati. Di sini akan menonaktifkan semua script yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan script yang ada di musuh kita, atau nama game objeknya Like Bandit. Di Like Bandit ada 3 script, ada enemy health, follow AI, dan look. Pertama yang telah saya buka juga di VS Code. Enemy health ini pada dasarnya sama seperti player health, bedanya hanya sedikit atau mungkin sama saja. Di start sama karena health sama dengan max health. Ini ada fungsi take damage juga untuk banditnya, tapi bandit tidak bisa ngeblok, jadi dia hanya akan menerima 100% damage. Sama jika darah karena health-nya 0, dia akan memanggil fungsi mati atau die. Ini juga ada knockback-nya, sama seperti di player, sama saja. Di public langsung di sini ada fungsi matinya. Bedanya di sini ada setiap dia mati akan menambah skor kita 1 dan uang kita 1 atau poin kita akan bertambah 1 setiap musuh mati. Langsung ini yang pentingnya ada follow AI atau AI untuk mengikuti player kita. Pertama di start di awal game, bandit akan mencari game object atau menemukan game object dengan tag player. Dia akan menemukan transform atau posisi dari player kita. Baru di setiap frame-nya dia akan selalu melihat ke arah kita dengan mengambil script look yang ada di sini dan memanggil fungsi look at player. Di fix update pertama di float kita akan membuat variabel yang namanya float distance. Ini untuk menentukan jarak antara posisi hero atau player kita dengan posisi bandit. Nah, jika jarak tadi float distance tadi lebih kecil dari jarak pandang atau line of sight dan lebih besar dari attack range atau jarak serang dari bandit, maka dia akan melihat ke musuh, baru dia akan move towards atau menuju kepada posisi player kita. Nih. Atau jika jarak lebih besar dari jarak pandang dan jaraknya lebih besar dari jarak serang juga, maka dia hanya akan berhenti dan tidak akan melakukan apa-apa. Atau juga jika jarak lebih kecil dari jarak serang kita, jadi sudah masuk ke jarak serang bandit player kita, maka dia akan menjalankan animasi attack yang akan memanggil, di animasi attack ini akan ada fungsi attack. Di sini untuk knockback-nya sama seperti yang ada di player, ya hanya bedanya dia di sini mencari game objeknya player, bukan enemy, bukan bandit. Sehingga setiap kita di-hit, maka playernya, setiap bandit menghit player, maka player akan kena knockback. Ini sama, void attack-nya sama seperti yang ada di player. Sama, setiap enemy, setiap player, ini kan enemy-nya player, hit enemies, maka akan mencari player, ya langsung mencari script player health, lalu mengambil fungsi take damage yang ada di player.
Ini attack up untuk menambah attack damage musuh kita, bandit ini seiring berjalannya waktu. Ini reset untuk setiap di gamenya di restart, jadi attack damage-nya berubah lagi dari awal. Ini untuk animasi running atau berlari. Ini untuk stop, fungsi stopnya. Ini untuk fungsi untuk membuat lingkarannya. Ada posisinya sama jaraknya. Ini posisinya sama jaraknya atau besar lingkarannya. Di sini ada script untuk look atau script untuk selalu membuat bandit ini selalu melihat ke arah player. Jadi pertama kita mengambil posisi player, transform player, sama seperti yang di follow AI tadi, kita mengambil posisi atau transform dari player kita. Baru jika posisi X kita lebih besar dari posisi X player, maka dan flipnya sama dengan true, maka akan di flip atau transform rotate sebesar Y-nya 180 derajat, 180 F atau 180 derajat bisa dibilang, baru flipnya jadi false, dan sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan script yang ada di toko kita atau di shop. Di shop hanya ada satu script, yaitu namanya money. Saya beri nama money scriptnya. Di script ini pada start points untuk get component text untuk menampilkannya di dalam bentuk teks di dalam game. Pertama money value-nya kita mulai dari 0. Ini yang tadi yang saya bilang ada di player health, yang health up. Di sini dia, jika uang money value kita lebih atau sama dengan 5, maka akan dikurang dan script ini akan mencari game object player kita, langsung mengambil script player health-nya, langsung menjalankan fungsi health up yang tadi ini, maka player kita akan menambah 20. Ini sama seperti ini juga, bedanya dia menjalankan fungsi attack damage up, ini untuk attack rate up, ini untuk button back-nya. Mungkin sekian penjelasan dari kodenya yang menurut saya yang penting-penting saja. Dan jika Anda ingin mencoba memainkan game ini, saya sediakan linknya di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.